Selamat hari Minggu kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Kita percaya bahwa Tuhan bertakhta dalam puji-pujian umatnya, dan ada jaminan jawaban serta pertolongan Tuhan dalam setiap masalah pada waktu benih firman Tuhan ditaburkan. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua untuk mengikuti ibadah ini dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita bukan sekedar menonton ibadah, sebab itu kita memfokuskan diri kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan, serta mencatatnya. Sebelum kita memulai ibadah kita memulainya dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat saat ini. Dalam ibadah online ini Tuhan, kami menantikan Engkau Tuhan. Biarlah ada pekerjaan tangan-Mu Tuhan, ada hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Dan Roh Kudus berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi mau-Mu. Dan biarlah kami boleh melaksanakan ibadah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang memelihara hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Sungguh besar setiamu.
Tuhan dalam penyembahan kami Tuhan. Kau hadir melawat kami Tuhan hari ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami beriman kemenangan akan terjadi Tuhan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Mari katakan dengan iman dan segenap hatimu. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan
Saya sangat bersukacita karena saudara-saudara bisa bergabung dengan kami dalam ibadah hari ini. Saudara-saudara, saya akan memastikan saudara bisa membuka hati saudara, menikmati kebenaran firman Allah yang akan mengubahkan kita dan menolong kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Sebab itu saya ingin mengajak saudara semuanya sebelum saya membaca firman Tuhan dan bersama-sama kita merenungkannya untuk berdoa dengan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah berbagai macam situasi yang Tuhan izinkan kami hadapi hari ini, kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh datang menikmati kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya urapan Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kata firman-Mu yang kami baca dan renungkan menjadi satu kehidupan di dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi hal-hal yang membangun rohani kami, yang membuat kami semakin mencintai Tuhan, semakin berjalan bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau bekerja melalui setiap kebenaran yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana kita mengalahkan raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian, untuk itu kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini dari satu kisah yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37, kemudian nanti kita sambung pada ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-47. Saya akan membacakan untuk saudara 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudari yang saya kasih, saudara tentu tidak asing tentang kisah ini, di mana pada waktu itu orang Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin. Dan orang Filistin mengajukan seorang pahlawannya yang namanya Goliat. Kalau Anda membaca mulai ayat yang pertama dari 1 Samuel 17, maka saudara akan tahu Goliat itu adalah salah satu raksasa. Tingginya kurang lebih 3 meter, saudara sekalian. Dan dia punya senjata yang begitu mumpuni, dan dia dikatakan oleh firman Tuhan, sejak muda dia sudah menjadi prajurit. Dia sangat pahlawan yang dijagokan oleh orang Filistin, dan dia menantang barisan orang Israel selama 40 hari. Mereka mengintimidasi barisan orang Israel, dan tidak ada satupun tentara Israel yang berani menghadapi Goliat pada waktu itu. Semua mereka menjadi ketakutan dan tawar hati. Selama 40 hari dia mengejek, selama 40 hari dia Goliat menantang, dan mereka semua ketakutan, mereka semua tawar hati. Sampai tiba Daud ada di tempat itu karena ayahnya Isai menyuruh Daud untuk mengirim makanan buat kakak-kakaknya yang adalah tentara pada waktu itu. Dan ketika Daud mendengar apa yang diucapkan oleh Goliat yang menantang bangsa Israel dan bahkan mencemooh Allah Israel, maka ada satu keberanian yang dimunculkan Tuhan di dalam diri Daud. Dan bagaimana kisah itu saudara tentu tahu, bagaimana Daud akhirnya bisa mengalahkan raksasa tersebut. Saudara-saudari yang saya kasih, mungkin dalam hidup kita hari-hari ini kita juga menghadapi banyak raksasa dalam hidup kita ini.
raksasa pandemi yang belum selesai, diikuti dengan berbagai macam kesulitan ekonomi yang akan mengikutinya, diikuti dengan berbagai macam asumsi-asumsi yang seringkali menakutkan kita. Dan kita tahu ketika kita menghadapi raksasa itu, kita gak punya kekuatan, gak punya sumber daya yang bisa kita andalkan untuk mengalahkan raksasa tersebut. Sebagaimana tentara Israel pada waktu itu, segala kemampuan perang mereka, segala keahlian perang mereka seolah-olah tidak ada gunanya. Ketika dia melihat Goliat yang tingginya 3 meter dengan segala persenjataan yang lengkap itu, seolah-olah semua kemampuan mereka itu enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya sama sekali. Saudara-saudari yang saya kasih, itulah yang seringkali yang kita hadapi. Semua kepandaian kita, semua pengalaman kita, semua kekayaan kita, semua hal yang selama ini seolah-olah bisa kita jagokan untuk kita menghadapi masa depan. Dengan kejadian, dengan pandemi ini, seolah-olah semua yang bisa kita andalkan itu tidak ada lagi manfaatnya. Seolah-olah apa yang kita impikan tentang traveling, tentang rencana bisnis, tentang berbagai macam hal yang mungkin kita rencanakan seolah-olah menjadi bubar. Dan kita melihat ada satu raksasa yang kita nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kita nggak ngerti bagaimana mengatasinya. Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini saya ingin mengajak saudara belajar dari firman Allah, bagaimana Tuhan bisa memakai saudara untuk mengalahkan setiap raksasa yang Tuhan izinkan muncul dalam kehidupan saudara sekalian. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Daud? Kita bisa pelajari di dalam ayat yang ke-32. Yang pertama dia lakukan adalah dia mengatakan pada ayat 32, dia mengatakan jangan tawar hati. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah seorang pun di antara kamu menjadi tawar hati karena raksasa tersebut. Janganlah saudara menjadi tawar hati oleh karena ada Goliat, raksasa-raksasa yang sedang ada di depan hidup kita masing-masing. Janganlah kita menjadi tawar hati karena ada raksasa-raksasa yang menghadang pekerjaan saudara, yang menghadang kesehatan saudara, yang menghadang keluarga saudara, yang menghadang masa depan studi anak-anak kita, yang menghadang kemampuan finansial kita. Janganlah Anda tawar hati. Ini kata yang penting, saudara. Ketika Anda menghadapi raksasa berupa apapun juga, Alkitab menasihatkan kita, jangan tawar hati. Saudara, tentu Anda ingat ketika Musa memberikan pesan kepada Yosua, ketika Yosua ingin diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Pada Yosua pasal yang pertama, berkali-kali Musa menasihatkan, janganlah engkau kecut dan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau kecut dan tawar hati. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Padahal kita sedang menghadapi raksasa yang kemampuan kita jelas tidak akan cukup bisa mengalahkan dia. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Alasan apakah yang menyebabkan kita tidak tawar hati ketika kita menghadapi raksasa yang melampaui kemampuan finansial kita, yang melampaui kemampuan pekerjaan kita, pengalaman kita, kepandaian kita, yang melampaui bahkan kemampuan negara kita, bahkan melampaui kemampuan para ahli. Saudara-saudari yang saya kasih, alasannya satu, yaitu karena Tuhan menyertai engkau. Karena Tuhan menyertai engkau, yaitu kesadaran akan adanya penyertaan Tuhan. Itulah yang dimiliki Daud, saudara-saudari. Kalau Anda membaca ayat 34 sampai dengan ayat 36, di situ saudara tahu bahwa kenapa Daud tidak menjadi tawar hati? Kenapa dia berkata jangan seorang pun tawar hati, hambamu akan menghadapi orang Filistin itu. Karena dia tahu alasannya adalah karena Tuhan yang menyertai dia. Karena Tuhan yang menyertai dia. Saudara, nasihat yang sama kalau Anda membaca dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-9 berkata demikian. Yosua pertama ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu.
janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Alasannya apa? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah alasan untuk Yosua tidak boleh tawar hati. Itulah alasan mengapa Daud tidak tawar hati. Karena dia tahu Tuhan Allahnya menyertai dia. Kalau Anda sadar bahwa Tuhan menyertai saudara, seharusnya Anda tidak boleh tawar hati. Atau tepatnya Anda tidak akan tawar hati. Karena saudara sadar, yang menyertai saudara bukan orang yang berkuasa di dunia ini, orang yang punya kekuatan militer, bukan. Dia lebih daripada itu. Dia lebih daripada itu. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memegang otoritas di langit dan di bumi. Dan dialah yang tinggal di dalam hati saudara, berjalan bersama dengan saudara melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Dan dia menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasih, apa sih bukti bahwa Tuhan menyertai kita? Kenapa kita berbicara Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya, tetapi hati kita masih kecut, masih tawar hati ketika kita ketemu dengan raksasa. Saudara-saudara, karena sebetulnya meskipun lidah kita berbicara bahwa Tuhan menyertai kita, tapi itu tidak ada keyakinan di dalam hati saudara. Tidak ada tidak ada pernyataan roh di dalam hati saudara bahwa dia memang sedang berjalan dengan saudara. Saudara-saudara, kalau kita menghayati bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di dalam segala bentuk kegiatan kita, buktinya adalah bukan hanya Anda tidak tawar hati, tapi saudara itu peduli tentang Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Daud. Kenapa Daud bisa mengatakan dia tawar hati? Karena dia itu peduli dengan Tuhan. Coba Anda lihat di dalam ayat 36 dari 1 Samuel 17 itu saudaraku. Ayat 36 khususnya bagian B. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia tahu Goliat sudah mencemooh barisan Allah. Tentara Tuhan. Umat Tuhan, dan dia peduli. Sebab itu dia ingin menyelesaikan masalah itu. Saudara-saudara, kalau kita ini sadar bahwa Tuhan menyertai kita, bukan hanya kita tidak tawar hati, tetapi di dalam semua aspek hidup kita itu kita yang ada Tuhan ini. Ada kepentingan Tuhan, ada maksud Tuhan, dan oleh sebab itu aku memprioritaskan Tuhan dan aku memprioritaskan maksud Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Daud. Jadi kesadaran akan kehadiran Tuhan itu bukan hanya membuat seseorang itu berani atau tidak tawar hati, tetapi dia itu benar-benar karena Tuhan melihat, karena Tuhan tahu, dan aku peduli kepada dia, dan sebab itu aku peduli akan kepentingannya, peduli akan kekudusannya, peduli akan kemuliaannya, peduli akan nama baiknya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan bukan hanya itu saja, kalau Anda membaca ayat yang ke-35-36, dia itu bertanggung jawab. Daud itu bertanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya. Untuk tugas yang Tuhan embankan kepada dia peduli. Saudara, kalau Anda dan saya yakin bahwa Tuhan menyertai saya, maka saya peduli tentang apa yang Tuhan amanatkan kepada saya. Maka saya harus peduli terhadap dan bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan tugaskan kepada saya. Karena saya tahu Tuhan melihat saya, Tuhan menyertai saya, dan Tuhan sudah memberikan amanat itu kepada saya. Sebab itu saya harus melakukannya secara bertanggung jawab. Sebab itu saya tidak boleh tidak mempedulikannya, tidak boleh tidak memprioritaskannya. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Sebagaimana yang dialami oleh Daud. Dan penyertaan Tuhan yang dihayati, penyertaan yang Tuhan yang dihidupi, itulah yang membuat Daud berani menghadapi Goliat yang raksasa tersebut.
Saudara-saudari yang saya kasih, hari ini saya ingin mendorong saudara. Mari kita sungguh menghayati akan kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Menghayati kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara berarti saya sadar ada Tuhan. Saya mau menghormati dia di rumah saya menghormati dia di pekerjaan saya menghormati dia ketika saya beribadah, saya menghormati dia bahkan ketika saya melakukan hobi saya. Saya sadar Tuhan ada di sana dan saya harus jadi saksi di sana. Saya sadar Tuhan ada di sana, sebab itu saya harus bertanggung jawab terhadap tindak tanduk saya harus bertanggung jawab terhadap tugas dan amanat yang Tuhan berikan kepada saya. Dengan demikian, saudara-saudari yang saya kasih, penyertaan Tuhan itu semakin Anda menghayati. Dan itu bukan lagi di mulut kita, tetapi sudah mendarah daging di dalam hidup kita. Ketika raksasa itu pun muncul, kita tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, pemegang otoritas di bumi dan di surga itu berjalan bersama dengan saya. Jangan jadi orang penakut. Alkitab tidak merekomendasikan kita menjadi orang penakut. Kita harus berhati-hati, betul. Penakut tidak. Kita harus berhikmat dan bijaksana, betul. Tetapi penakut tidak. Saudara-saudara, sepanjang Alkitab, Tuhan memakai orang-orang yang berani. Orang-orang yang tidak tawar hati ketika menghadapi raksasa. Yosua tidak tawar hati ketika dia diutus menjadi salah satu dari 12 mengintai tanah Kanaan. Dia melihat raksasa-raksasa yang besar, namun dia tidak tawar hati. Ketika dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dia diperintahkan untuk tidak tawar hati. Berani. Daud berani mengalahkan Goliat. Daniel berani. Rela dimasukkan ke doa singa demi mempertahankan kehidupan doanya. Sadra, Mesah dan Abednego rela dibakar demi untuk dia tidak menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Berani, saudaraku. Berani. Petrus dan Yohanes berani rela masuk penjara. Untuk dia diperintahkan untuk tidak lagi berbicara tentang Yesus. Dia mengatakan lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Dan konsekuensinya dia harus dipenjara. Namun dia rela melakukan itu. Inilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Inilah orang-orang yang mengalahkan Goliat. Inilah orang-orang yang menaklukkan raksasa. Inilah orang-orang yang diurapi Tuhan, yang pada akhirnya bukan dikalahkan oleh raksasa, tapi justru menaklukkan raksasa. Hari ini saya ingin saudara semuanya menjadi orang-orang yang menaklukkan setiap raksasa yang ada di depan hidup saudara masing-masing. Syaratnya adalah kita harus berani di dalam Tuhan. Berani bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah. Berani bukan karena kita memotivasi diri kita, bukan. Berani karena ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang mengutus kita, ada Allah yang memimpin hidup kita semuanya. Berani, tidak tawar hati. Yang kedua, saudara-saudaraku, Daud adalah seorang yang percaya kepada kesetiaan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan itu setia. Bahwa Tuhan yang sudah menolong dia untuk melaksanakan tugas yang kecil akan juga menolong dia untuk melaksanakan tugas yang besar. Bahwa Tuhan yang sudah menyertai dia mengalahkan beruang dan singa yang ingin memangsa domba-dombanya, dan dia sudah oleh pertolongan Tuhan mengalahkan serigala dan singa yang ingin membunuh domba-domba itu. Tuhan yang sama yang akan juga menyertai dia dan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Setia. Setia. Allah itu setia. Allah itu setia kepada janji firman-Nya. Allah itu setia kepada janji firman-Nya karena dia adalah pribadi yang setia. Sebab itu saudara-saudaraku, kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu setia menyertai saudara, bahwa Tuhan itu setia menolong saudara, bahwa Tuhan itu setia menggenapi janji firman-Nya, Goliat atau raksasa apapun yang sedang ada di depan kita,
tidaklah membuat kita kecut dan tawar hati, tapi kita boleh bersandar dengan kekuatan Allah, melangkah bersama-sama dengan Allah, bukan untuk dikalahkan, bukan untuk ditaklukkan, bukan untuk dibinasakan, tapi sebaliknya untuk menggenapi apa yang Tuhan maksudkan terhadap semua peristiwa yang sedang ada di depan hidup kita masing-masing. Allah itu setia, saudara sekalian. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang 9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat 10, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Allah itu setia. Dia setia terhadap perjanjiannya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dia menggenapkan sampai beribu-ribu keturunan. Luar biasa. Saudaraku, Daud mengalami itu. Bagaimana Daud merasakan kesetiaan Allah ketika dia mengerjakan tugas-tugas yang kecil untuk melindungi domba gembalaannya yang hanya beberapa ekor dari serangan singa dan beruang. Dia setia melindunginya. Sebab itu, sebagaimana kata firman Tuhan, kalau kita setia dalam perkara kecil, dia akan mempercayakan kita pada perkara-perkara yang besar. Itulah yang dialami Daud. Dia tahu Allah itu setia. Dia sudah setia melakukan tugasnya yang kecil. Dan sekarang Tuhan memperhadapkan dia tugas yang besar. Menaklukkan raksasa Goliat tersebut. Sebab itu dia yakin percaya kesetiaan Allah yang menolong dia di masa yang lalu. Hari ini pun akan menolong dia mengalahkan Goliat, raksasa yang besar. Yang membuat tentara Israel ketakutan itu. Dia akan taklukkan. Bapak Ibu yang saya kasih, Allah itu setia. Belajarlah setia. Setia dalam perkara yang kecil. Setia dengan berkat yang kecil. Setia dengan talenta yang kecil. Setia dengan kesempatan yang kecil. Setia. Allah menghargai kesetiaan kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Dikatakan oleh Ulangan pasal 7 ayat 9 tadi. Dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya. Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Satu ayat lagi tentang kesetiaan. 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Ayat yang sangat indah. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah Allah yang setia. Karena dia setia, dia akan menguatkan hati saudara dan memelihara saudara dan saya dari hal-hal yang jahat. Situasi yang seperti Goliat menghadang di depan kita. Ketidakpastian keadaan ekonomi, ketidakpastian kapan wabah ini berakhir, ketidakpastian tentang berbagai macam urusan dalam hidup kita. Seperti raksasa-raksasa yang begitu besar ada di depan kita. Tapi kita tahu kita punya Allah yang setia, yang berjanji apapun yang ada di depan kita yang akan kita lewati, dia akan menguatkan hati saudara. Bukan hanya dia menguatkan hati saudara, tetapi dia berjanji akan memelihara kamu, memelihara kita terhadap yang jahat. Memelihara kita dari yang jahat. Tuhan itu setia. Itulah yang memampukan Daud mengalahkan Goliat. Itulah yang akan memampukan saudara menaklukkan setiap raksasa yang ada di depan kita masing-masing. Percaya akan kesetiaan Tuhan, saudara sekalian.
Ketiga, tindakan dan bahasa iman. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dikatakan Daud di dalam ayat 32, ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37, teristimewa pada ayat 45 sampai dengan ayat 47, di situ saudara bisa melihat ucapan-ucapan Daud itu adalah bahasa iman. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa tawar, tidak ada rasa pesimis. Bukan dibuat-buat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai dia. Karena dia percaya akan kesetiaan Tuhan, sehingga dia berucap kata-kata iman, saudaraku. Perhatikan ayat yang ke-34 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Tetapi kata Daud kepada Saul, hambamu ini yang biasa mengembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang akan menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara perhatikan, dia ngomong kepada Saul, aku ini sudah biasa menaklukkan singa dan beruang, dan sekarang aku akan memperlakukan raksasa Goliat itu seperti salah satu binatang itu. Aku akan menaklukkannya, aku akan mengalahkannya. Saudara, ini bahasa yang luar biasa. Saudara perhatikan kembali ayat 45 sampai dengan ayat 47 dari 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, perhatikan saudaraku, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, ini bahasa iman. Berkata-kata berdasarkan keyakinan terhadap kesetiaan Allah. Berkata-kata berdasarkan keyakinan akan kekuatan Allah. Berkata-kata berdasarkan apa yang Allah firmankan. Saudara, sebab itu berhati-hati dengan pembicaraan saudara. Berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Saudara menghadapi semua raksasa yang sedang ada di depan saudara. Perhatikan kata-kata saudara. Apakah Anda sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak akan terwujud dari kata-kata saudara. Perhatikan kata-kata saudara. Perhatikan kata-kata kita. Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 mengatakan bahwa dengan kata-kata kita akan dihakimi. Bapak Ibu yang saya kasih, orang Israel sebagian besar mati di padang gurun karena mengeluh. Ketika kesulitan datang, ketika masalah tiba, mereka mengeluh. Mereka tidak mengucapkan apa yang Allah janjikan. Mereka tidak mengucapkan apa yang menjadi bukti bahwa Allah menyertai mereka. Tidak. Mereka mengucapkan keluhan-keluhan, kesulitan-kesulitan, seolah-olah tidak ada Allah yang memimpin mereka, tidak ada Allah yang membuat tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan mereka. Mereka lupa akan mujizat di Laut Teberau, mereka lupa ada mana yang selalu hadir setiap hari, mereka lupa semuanya dan mereka mengeluh, dan akhirnya sebagian besar mereka binasa karena hal itu. Jadi mari kita berkata-kata dengan kata-kata iman. Yang kedua, dia bukan hanya berkata-kata tentang kata-kata iman. Daud melakukan tindakan-tindakan iman.
yaitu menyelesaikan dengan cara Tuhan. Dalam hal ini mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan, kamu mendatangi aku dengan tombak, lembing dan segala peralatan, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Selesaikan raksasa-raksasa dalam hidup saudara. Bukan dengan kekuatan saudara. Bukan dengan pengalaman saudara. Pandemi ini tidak akan bisa Anda selesaikan dengan keuangan saudara. Tidak akan Anda bisa selesaikan dengan kepandaian saudara. Tidak akan Anda bisa selesaikan dengan pengalaman saudara. Anda dan saya akan bisa menaklukkan raksasa-raksasa yang ada di depan kita ini dengan mengandalkan Tuhan. Dengan menggunakan cara-cara Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena dialah yang menguasai jagat raya. Karena dialah yang menguasai semua yang kejadian di dunia ini. Bagi dia tidak ada satu yang sulit. Bagi dia tidak ada sesuatu yang sukar. Dan dia tahu mengontrol segala sesuatunya. Dan dia sedang bekerja dalam segala sesuatunya. Untuk menolong saudara bertumbuh dalam iman. Untuk menolong saudara untuk mengandalkan dia. Untuk menolong kita untuk mengandalkan kekuatannya. Dan melakukan dengan cara-caranya dia. Supaya saudara tahu. Anda punya Allah yang hidup. Yang berkuasa atas langit dan bumi. Saudaraku. Dan Tuhan bertindak memberi kemenangan. Dia tahu Tuhan akan bertindak memberi kemenangan. Dia mengatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Dia yakin. Kalau dia mengandalkan Tuhan. Kalau dia menggunakan caranya Tuhan. Tuhan yang akan menyerahkan raksasa itu untuk ditaklukkan. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, kalau Anda menyelesaikan dengan caranya Tuhan, Tuhan yang akan menyerahkan itu kepada saudara. Menyerahkan kemenangan itu kepada saudara. Menyerahkan keberhasilan itu kepada saudara. Menyerahkan berkat itu kepada saudara. Menyerahkan pemulihan itu kepada saudara. Satu hal, andalkan dia. Lakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Ikuti caranya Tuhan. Dan saudara-saudara, yang luar biasa adalah dalam kisah itu ketika Goliat ada di depannya. Menantang-nantang dia. Dia bukan jadi keder. Dia bukan ketakutan. Tapi kalau Anda membaca ayat 48. Daud lari menyongsong Goliat. Daud lari menyongsong Goliat. Dia ambil ketepelnya. Dia ambil salah satu batu. Dia lemparkan kepada Goliat. Dan tepat. Seketika. Dia membawa 5 batu. Tapi di Allah cukup dengan 1 batu. Untuk menaklukkan raksasa. Daud membawa 5 batu. Tapi Allah hanya cukup 1 batu. Untuk menaklukkan Goliat. Bukan pedang, bukan tombak. Hanya batu dari sungai. Daud membawa 5. Tapi Allah hanya cukup 1 untuk menaklukkan Goliat. Bapak ibu saudara sekalian. Kenapa Goliat takluk? Bukan karena batu, bukan karena ketebalnya Goliat, bukan ketebalnya Daud, bukan karena keahliannya Daud, bukan, tapi karena Allah yang bergerak di antara mereka, karena Allah yang mereka andalkan, karena mereka menggunakan caranya Tuhan, dan Tuhan memberi kemenangan kepada mereka, supaya Daud tahu, supaya orang Israel tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada Allah yang hidup, ada Tuhan yang berkuasa, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang terkungkung pada situasi dan kondisi, yang terkungkung dengan keadaan sekitar. Tidak, Dia adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu, menguasai alam semesta, menguasai situasi dan kondisi hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasih, apa yang Anda perlukan menaklukkan Goliat hari ini? Ucapkan iman. Bertindak dengan iman. Andalkan Tuhan. Lakukan kebenaran firman-Nya. Sisanya Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Apa yang mustahil bagi manusia, Dia yang mengerjakan. Apa yang kita kerjakan, yaitu ketaatan kita kepada Dia. Itulah bagian kita mengerjakannya. Terakhir dan yang terpenting. Di samping kita tidak tawar hati atau tidak takut. Di samping kita percayakan kesetiaan Tuhan untuk menyertai kita. Di samping kita bertindak dan berkata-kata dengan iman. Ini bagian yang terpenting. Yaitu ayat 46
ayat 47 dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Tepatnya ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara, motivasinya Daud untuk mengalahkan Goliat apa? Bukan supaya dia jadi menantu raja. Bukan supaya dia dibebaskan dari pajak. Itu memang yang dijanjikan Saul kepada orang yang mengalahkan Goliat. Tapi motivasi utama Daud mengalahkan Goliat adalah karena dia merasa nggak nyaman, nggak terima. Allah Israel dicemooh. Allah Israel dihina oleh bangsa Filistin pada waktu itu. Dan dia ingin nama Tuhan dikenal. Dia ingin melakukan sesuatu supaya kemuliaan Allah sebagai motivasi utamanya. Jadi saudara-saudari yang saya kasih, ini hal yang penting. Jadikan kemuliaan Allah itu motivasi dari seluruh aktivitas hidup saudara. Jadikan kemuliaan Allah itu motivasi untuk keberhasilan keluarga saudara. Jadikan kemuliaan Allah itu untuk motivasi bagi keberhasilan pekerjaan saudara. Keberhasilan dalam pelayanan saudara. Keberhasilan di dalam studi saudara. Keberhasilan dalam keuangan saudara. Keberhasilan dalam karier saudara. Jadikan motivasinya adalah supaya nama Tuhan dikenal, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya dunia ini tahu bahwa aku bisa mencapai posisi ini bukan semata-mata aku pandai, bukan semata-mata aku rajin, tetapi karena Allah yang bekerja melampaui kekuatanku sehingga sebesar apapun Goliat aku bisa menaklukkannya karena Tuhan yang lebih besar dari setiap rasa yang menjadi motivasi hidupku. So ini penting. Apakah peperangan yang sedang Anda hadapi ini? Untuk siapa peperangan ini Anda hadapi? Untuk apa Anda mengalahkan Goliat? Untuk apa kita harus menaklukkan raksasa-raksasa ekonomi, raksasa keuangan, raksasa pekerjaan, raksasa kesehatan di depan hidup kita? Hanya semata-mata untuk memuaskan ego kita, atau saudara ingin supaya ada kemuliaan Allah yang dihasilkan. Supaya tetangga saudara, teman saudara, sahabat-sahabat saudara mengenal Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa di tengah-tengah keluarga saudara ada Tuhan. Supaya mereka tahu di tengah-tengah usaha saudara ada Tuhan. Supaya mereka tahu di tengah-tengah karier saudara ada Tuhan. Di tengah-tengah ekonomi saudara ada Tuhan. Di tengah-tengah kesehatan saudara ada Tuhan. Itu motivasi utama Daud, saudara. Dan jadikan inilah motivasi utama dalam hidup saudara. Jadikan segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk memuaskan ego kita. Bukan untuk nama besar kita. Tapi untuk nama Tuhan dikenal. Dan oleh sebab itulah saudaraku, kita tidak heran Allah membackup Daud. Allah menolong Daud. Allah memberi keberhasilan kepada Daud. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasih, kita semua sedang menghadapi raksasa-raksasa dalam berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Tapi kita punya Allah yang sama. Allah yang dimiliki Daud, Allah yang dimiliki oleh Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, Allah yang disembah oleh Yohanes dan Petrus, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah oleh tokoh-tokoh iman, Allah yang sama sedang bekerja dalam hidup kita, yang akan menolong kita pun menaklukkan setiap raksasa yang ada di depan saudara. Memang raksasa itu melebihi kekuatan saudara. Tapi ingat, kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Dan bukti mengandalkan Tuhan adalah saya mengerjakan dengan caranya Tuhan.
Dan bukti dari semuanya itu saya percaya akan kasih setianya. Dan bukti dari semuanya itu saya peduli akan nama baiknya. Saya peduli akan kekudusannya. Saya peduli akan kemuliaannya. Saya peduli akan kepentingannya. Dan bukti dari semuanya itu saya akan melihat Dia setia menggenapi janji firman-Nya. Hari ini saya punya keyakinan. Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat, Anda pun bisa menaklukkan raksasa di depan kita. Apapun bentuk raksasa itu, sudah muncul, atau akan muncul, atau sedang muncul, Allah tidak undur daripada saudara. Jangan tawar hati, teguhkan hati saudara, karena Tuhan menyertai engkau. Dia setia, Dia akan menguatkan hatimu. Dia akan menjaga engkau daripada yang jahat. Bertindaklah dengan iman, sesuai dengan kebenarannya. Bertindaklah, berbicaralah tentang janjinya. Bukan berbicara tentang besarnya masalah. Berbicara tentang besarnya Tuhan yang kita sembah. Dan saudara harus tahu, semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami percaya bahwa Allah yang menyertai Daud, Allah yang menyertai Yosua, Allah yang menyertai Gideon, Allah yang menyertai Daniel, Sadra dan Abednego, Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, yang sudah membuktikan kasih-Nya, mati di atas kayu salib, dan sudah membuktikan kuasa-Nya bangkit dari antara orang mati, yang mengutus Roh Kudus menyertai kami dan tinggal dalam hidup kami, sedang berjalan dengan kami. Sebab itu ya Tuhan, kami berkata-kata dengan iman dan percaya, kalau Tuhan menyertai kami, apapun yang Tuhan izinkan ada di depan kami, sebesar apapun raksasa yang sedang ada di depan kami akan melaluinya. Karena kami ada bersama dengan Tuhan. Karena kami ditopang oleh tangan yang berkasa, oleh tangan yang ajaib, oleh tangan yang penuh kasih, oleh tangan yang penuh dengan kemuliaan. Aku berdoa pada hari ini, dimanapun jemaatmu sedang beribadah, hari ini ya Tuhan, kuatkan hati mereka, tumbuhkan iman kepada mereka, nyatakan penyertaan-Mu dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Hari ini kami percaya, hari ini kami meyakini Engkau hadir, Engkau memberi kekuatan, Engkau menyertai, dan Engkau pula yang memberi kemenangan atas setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus. Amin. Jalanmu tak terselami.
kebesaran-Mu. Kita percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Semarang. Silakan like dan subscribe YouTube channel MDC Semarang, dan kita mengajak teman-teman kita untuk bergabung dalam ibadah bersama kita. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan memanjatkan doa dan ucapan syukur kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk saat-saat ini Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan untuk setiap kami, biar itu menjadi kekuatan untuk setiap kami, serta menjadi berkat Tuhan untuk hidup rohani kami. Terima kasih Bapa buat semuanya. Biar Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, supaya sungguh Tuhan hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya. Amin.